البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Akan memeriksa para makhluk wa yakhlu bi abdihil mu'min, dan Allah akan menyendiri dengan hambanya yang mukmin. Seorang hamba dipanggil untuk apa? Untuk diperiksa. Tapi apa? Allah Ta'ala yadau apa itu? Alaihi al-kanif. Allah Ta'ala akan meletakkan semacam sitar, semacam tabir, langse. Dia diajak bicara sendirian oleh Allah Ta'ala. Fayuqarriruhu bidzunubi. Lalu Allah akan menuntut pengakuan dia atas dosa-dosa dia. Kama wusifa dzalika fil kitabi was sunnah, sebagaimana itu telah disifatkan, digambarkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa ammal kuffar fala yuhasabuna muhasabata man tuzanu hasanatuhu wa sayyi'atuh. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak akan diperiksa dengan pemeriksaan orang yang kebaikannya dan kejelekannya ditimbang. Tetap mereka akan diperiksa yuhasabu, apa itu? Hisaban syadidan. Mereka akan apa? Diperiksa dengan pemeriksaan yang keras, bukan pemeriksaan orang yang layak untuk dia apa? Diperiksa. Oh, kamu tetap punya kebaikan begini dan begitu. Fa innahu la hisabalahum. Karena mereka itu tidak dihisab, maksudnya adalah apa? Pemeriksaan yang nanti disebutkan memang kamu punya kebaikan. Kenapa? Seluruh kebaikannya telah gugur. Kalaupun ada kebaikan yang mereka kerjakan dengan ikhlas, sudah langsung Allah balasi di dunia berupa rezeki untuk mereka itu. Bagaimana di dalam hadis Anas. Jadi di akhirat mereka tidak punya apa-apa lagi selain dosa-dosa. Kita baca syarahnya, qauluhu wa yakhlu bi abdihil mu'min fayuqarriruhu bi dzunubih. Allah akan menyendiri dengan hambanya yang mukmin. Lalu Allah menuntut pengakuan dia atas dosa-dosa dia. Yanfaridu subhanahu bi abdih. Allah akan menyendiri, yakhlu, yanfarid, dengan hambanya. Wa yuqarriruhu bidzunubih, menuntut pengakuan dia. Fayaqul ata'rifu dzamba kadza, apakah engkau tahu dosa yang demikian? Ata'rifu dzamba kadza, apakah engkau tahu dosa yang pernah engkau lakukan demikian-demikian? Yuqal qarrarahu bi kadza, ja'alahu ya'tarifu bih, yaitu apa? Menjadikan dia mengakui kesalahan dia tadi. Kama fis sahih, sebagaimana itu di dalam hadis sahih min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, Ibnu Umar ini Bukhari nomor yang ke 6070. Muslimnya adalah nomor yang ke 2768. Wa fihi yadnu ahadukum min rabbih hatta yad'a kanafah. Di dalam hadis tersebut, salah seorang dari kalian nanti akan mendekat kepada Rabb-nya sampai Rabb-nya meletakkan kepada orang ini apa? Yaitu kanaf, yaitu sitar, langse. Alai. Fa yaqulu amilta kadza wa kadza. Allah berfirman, engkau melakukan demikian dan demikian. Fa yaqulu na'am, dia mengatakan iya. Fa yuqarriruh, kemudian hamba itu memang mengakui. Summa yaqul, kemudian Allah Ta'ala berfirman, inni satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Sesungguhnya aku telah menutupinya untukmu di dunia, dan pada hari ini aku mengampuninya untukmu. Ini rahmat yang sangat luas, kebaikan yang sangat banyak dari Rabbina. Summa tutwa sahifatu hisabih, kemudian lembaran pemeriksaan dia itu ditutup, tidak perlu diceritakan kepada orang-orang yang lain. Wa ammal akharun, adapun yang selain mukmin, wahum al-kuffaru wal munafiqun, sementara yaitu mereka orang kafir dan munafik, fayunada bihim ala ru'usil khalaiq, maka mereka nanti akan diteriaki di hadapan para makhluk semua. Ala ru'us maksudnya di hadapan. Haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Mereka itulah orang-orang yang berdusta atas nama Rabb mereka, mengatakan mereka di atas jalan yang benar, Rabb mereka telah membimbing jalan yang betul, mengatakan Rabb mereka itu memiliki perantara, memiliki sekutu dan seterusnya. Ketahuilah, laknat dari Allah akan menimpa orang-orang yang zalim. Qala Al-Muhallab ini dinukilkan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari yang ke-10 muka surat 488. Fil hadis, tentang masalah hadis ini apa? Tafaddalallahu subhanahu ala ibadih.
Tafaddola atau tafaddulu ya, sepertinya di sini adalah masdar tafaddulu. Tafaddulullahi subhanahu ala ibadihi wa sitruhu, yaitu Allah Ta'ala memberikan karunia kepada para hambanya dan dia menutupi hamba tadi lidzunubihim. Allah Ta'ala menutupi dosa-dosa mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ini menunjukkan apa? Kebaikan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahu yaghfiru dzunuba man syaa minhum, dan hadis tadi menunjukkan bahwasanya Allah mengampuni dosa-dosa orang yang dia kehendaki dari kalangan para hamba tadi. Bi khilafi qauli man anfadzal wa'ida ala ahlil iman. Ini berbeza dengan pendapat orang yang mewajibkan dilaksanakannya wa'id, ancaman kepada ahlul iman. Ini pendapat siapa? Yaitu pendapat Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij. Ancaman Allah pasti harus ditunaikan. Orang yang diancam untuk masuk neraka, dia wajib untuk masuk neraka. Tidak ada istilah diampuni, tidak ada istilah syafaat dan sebagainya. Qauluhu wa ammal kufar ila akhirih. Adapun orang-orang kafir, li'annahu innama yuhasabu man lahu hasanatin wa sayyi'at. Karena sebenarnya yang diperiksa itu hanyalah orang yang punya kebaikan dan kejelekan. Wal kafir laisa lahu fil akhirah hasanatun tuzan. Sementara orang kafir di akhirat dia tidak punya kebaikan untuk ditimbang. Baik, orang kafir itu sama sekali apa? Bahkan kalaupun ditimbang dia tidak sampai seberat sayap nyamuk. Sebagaimana di dalam hadis Abi Hurairah itu. Fa inna a'malahum habitatun batilah. Karena sesungguhnya amalan mereka itu gugur dan sirna, hilang. Li'annaha fatidatun li syurutil ibadah. Karena amal-amal mereka itu kehilangan syarat-syarat ibadah. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Manakala dia kehilangan syarat, maka apa? Dia akan hilang di hari kiamat. Masyrutnya enggak ada, maka amalannya itu tidak terpandang. Allati hiya al-ikhlasu wal mutaba'ah. Yang mana syarat sah ibadah adalah kembali kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Prakteknya, bukan hanya ucapan, yaitu apa? Mengikhlaskan ibadah untuk Allah, dan langkahnya adalah mengikuti jalan Rasulullah SAW. Fakullu amalin la yakunu khalisan wa ala syariatil mardiyah fahuwa batil. Maka setiap amalan yang tidak murni untuk Allah dan tidak berada di atas syariat yang diridhai, maka dia adalah batil. Wa amalul kuffar la takhlu min dzalik. Amalan orang kafir tidak kosong dari itu. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim. Amalan orang kafir banyak berisi kebid'ahan. Kalaupun ibadahnya penuh dengan kebid'ahan. Ditambah lagi mereka kepada siapa mereka ibadah? Mereka beribadah mungkin kepada Allah, tapi juga menyekutukan dengan yang lain. Menyekutukan yang lain-lain juga. Fala yahsulu lahum min a'malihim allati amiluha faidah. Mereka tidak mendapatkan faedah dari amalan-amalan yang mereka kerjakan. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak memberikan untuk mereka di hari kiamat itu timbangan, yaitu apa? Bobot. Karena hadis ini telah ditafsirkan oleh Rasulullah, yaitu betul-betul orang nanti akan datang dalam bentuk yang paling besar. Dia ditimbang memang, tapi ternyata tidak sampai seberat sayap nyamuk, terlalu ringan. Masalah timbangan ada, tetapi apa? Ternyata dia tidak setimbang sama sekali. Ini makna la nuqim, bukan la nazin, bukan kami tidak menimbang, tapi apa? Betul-betul kami tidak memberikan bobot untuk dia. Baik, fa fiha dalilun ala annal kafir la tuzan a'maluhu. Dan di sini ada dalil, walaupun ini memang khilaf di antara ulama, bahwasanya orang kafir itu amalannya tidak ditimbang. Baik, kalau amalannya mungkin tidak ditimbang, tapi apa? Pelakunya nanti akan ditimbang. Itla sawabalahu fil akhirah, karena memang dia tidak punya pahala di akhirat. Wala yujaza fiha bi syai' min amalihi fit dunya. Dan dia tidak dibalas di dalam kebaikannya itu dengan sesuatu apapun dari amalan dia di dunia, kecuali kalau amalannya ikhlas, sebagaimana hadis Anas yang di Sahih Muslim itu. Yaitu apa? Orang kafir kalau dia ikhlas, maka dia di dunia akan diberi rizki oleh Allah Ta'ala. Adapun kalau mukmin dia ikhlas, maka di dunia mendapatkan rizki dan di akhirat mendapatkan pahala yang lebih baik lagi. Jadi Allah betul-betul tidak berbuat zalim hatta pada orang kafir.
kebaikannya ada gunanya, yaitu apa? Berupa tambahan rezeki. Maka kita nggak heran orang ini kaya, orang itu kaya, orang barat kaya, orang Cina kaya, maksudnya yang kafir-kafir. Kita nggak heran, ini adalah apa? Adalah surga mereka. Surga yang penuh dengan kesulitan juga. Jangan dikira mereka kaya dan santai, mereka sendiri pening dengan apa? Ahlum di antara mereka, teriak-teriak di antara mereka juga, dan seterusnya. Mereka sendiri letih hidupnya. Baik. Qala ta'ala wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi amalan-amalan yang telah mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalannya itu sebagai haba'an mansura, yaitu apa? Abu yang berhamburan. Haba ini adalah debu yang paling halus. Kita diamkan pun dia berhamburan. Seperti abu yang kena cahaya itu. Sebagiannya terbang ke atas karena terlampau ringan. Gimana mau ditimbang? Wa in amila kafir, kalau orang kafir itu beramal min nahwi, seperti apa? Itat, yaitu pembebasan hamba sahaya, au shadaqah, memberikan sedekah, au apa ini? Amila hasan, atau amala hasan, atau amalin hasanin kah? Min amalin hasanin, ya amalan yang baik. Wufiya lahu fi hayatihid dunya, maka akan dibalas dengan sempurna di dalam kehidupan dia di dunia. Falaisa lahu fil akhirati jazaa'u amal, dia di akhirat tidak memiliki balasan amalan tadi. Lakin yurja an yukhaffafa anhu min azabi ma'asih, tetapi diharapkan siksaan kedurhakaan itu diringankan. Jadi Allah tidak menyia-nyiakan. Dia nggak akan keluar dari neraka, tetapi kita tahu orang kafir sendiri siksaannya bertingkat-tingkat. Semakin banyak maksiat, semakin dosa. Berarti kalau dia tidak maksiat kecuali syirik, dia kekal di neraka, tapi apa hukumannya? Tidak seperti hukuman orang yang menggabungkan antara syirik dengan maksiat, kedzaliman dan seterusnya. Baik. Kemudian li hadisi Suwaibah. Berdasarkan hadis Suwaibah, hanya saja ini hadisnya tidak sahih. Makanya ana sebutkan Dzakarul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Ini disebutkan oleh Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, dan sanadnya pun tidak disebutkan secara lengkap. Yang pertama muka surat 260, min marasili Urwah bin Zubair. Ini dari mursal Urwah bin Zubair. Yaitu apa? Hadisnya jelas munqati. Baik, hina a'taqaha Abu Thalib. Ketika dia dibebaskan oleh Abu Thalib. Dan yang betul bukan Abu Thalib tetapi apa? Abu Lahab. Karena apa? Rasulullah ditanya sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, bagaimana dengan Abu Lahab? Rasulullah mengatakan yaitu dia diringankan siksaannya dikarenakan apa? Ketika dia diberitahu bahwasanya aku lahir, anak si Abdullah itu lahir, maka dia gembira, langsung dia membebaskan Suwaibah. Maka setiap tahun di hari aku dilahirkan, maka dia diringankan siksaannya. Ini adalah Abu Lahab. Cuma apa? Hadisnya dhaif. Baik, wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim nomor yang ke-2808, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yadlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Allah itu tidak mendolimi seorang mukmin satu kebaikan pun. Allah akan dia akan diberi dengan kebaikan tadi di dunia, yaitu apa? Berupa sekian banyak karunia di dunia, dan dia akan dibalasi dengan kebaikan tadi di akhirat. Wa ammal kafir, adapun orang kafir, fa yut'am bihasanati ma amila biha lillah fid dunya. Orang kafir dia akan diberi makanan dengan sebab kebaikan-kebaikan yang dia lakukan dengan niat lillah. Kalau niatnya adalah untuk berhala-berhala berarti tidak berlaku di sini. Jadi keikhlasan ada faedahnya, tapi apa? Faedah yang sangat cacat, cuma di dunia saja keuntungannya. Hatta idza abba ilal akhirah, sampai ketika dia itu sudah masuk ke akhirat, lam takun lahu hasanatun yujza biha, dia tidak memiliki kebaikan yang dibalas. Kenapa? Di dunia sudah diselesaikan. Tayyib qala Nawawi, Imam Nawawi ini di dalam syarah Sahih Muslim yang ke-17 muka surat 150, fi syarhi Sahih Muslim, ajmal ulama ala anna kafir alladzi mata ala kufrih la thawaba lahu fil akhirah. Para ulama telah bersepakat bahwasanya orang kafir yang mati di atas kekufurannya, dia tidak punya pahala di akhirat.
wala yujaza fiha bi syai'in min amalihi fid dunya. Dia tidak dibalasi di akhirat itu dengan amal sedikit pun dari amalan dia di dunia. Baik, mutaqarriban bihi ilallah, walaupun dia mengamalkannya itu dalam rangka mendekatkan diri pada Allah, tetap di akhirat dia nggak dapat apa-apa karena dia tidak mau mentauhidkan Allah. Wasarraha fi hadzal hadis bi annahu yut'am fid dunya. Dan telah Rasulullah terang-terangan menyebutkan dengan jelas dalam hadis ini bahwasanya orang kafir diberi makan di dunia bima amilahu minal hasanat, dikarenakan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Bima fa'alahu mutaqarriban bihi ilallah, yaitu amalan yang dia lakukan dalam rangka mencari kedekatan kepada Allah, bukan kepada yang lain-lain. Mimma la yaftaqiru sihhatuhu ilan niyah, termasuk dari amalan yang kesahihannya itu tidak perlu kepada niat. Ini menurut apa? Menurut madhab mana itu? Barangkali madhab Syafi'i yang semacam itu. Kenapa? Hadisnya tadi jelas-jelas mengatakan lillah. Jadi ada niat itu, niat karena Allah. Baik. Kemudian apa? Kasilatirrahim, seperti apa? Silaturahim, wassadaqah, wal itab, wadhiyafah. Kalau ikhlas dapat pahala, yaitu pahala di dunia kalau orang kafir. Kalau mukmin dua. Kalau tidak ikhlas maka tidak dapat pahala. Sekedar apa? Amalan adat ini tidak mendatangkan pahala secara umum. Wa tashilil khairat, memudahkan kebaikan-kebaikan, wa nahwiha, dan yang semacam itu. Cuma apa? Ini perlu niat lillahi ta'ala, tapi bukan maksudnya adalah talafut bin niat. Wa amal mu'min, adapun orang mukmin, fayuddakhir lahu aidan, atau fa'ilnya Allah kah? Fayadakhiru lahu aidan hasanatihi wa thawaba a'malihi ilal akhirah. Orang mukmin, Allah Ta'ala juga akan menyimpan untuk dia pahala kebaikan-kebaikan itu dan pahala amalannya di akhirat. Wa yajzi, ini nggak tahu nih karena sering apa itu titik duanya dihilangkan. Yajzi biha ma'adzalika fid dunya. Allah akan membalasi dia dengan kebaikan tadi disertai dengan pahala akhirat tadi di dunia. Walamani amin jazaihi biha fid dunya wal akhirah. Tidak ada halangan untuk dia diberi pahala dua kali, di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala Maha Dermawan. Satu kebaikan boleh bernilai 700 kebaikan. Maka boleh jadi sebagiannya di sini, sebagian di sana, atau semuanya Allah kehendaki di sana dan di sini dapat karunia. Itu terserah Allah. Allah dermawan pada orang beriman. Wa qad warada syar'u bihi fayajibu tiqaduh. Syariat telah datang membawa berita ini. Di dunia dapat rizki, di akhirat juga tidak mendapatkan pahala yang sempurna. Maka kita wajib meyakini itu. Ilahuna wallahu a'lam. Ada tak mungkin seorang kufar tu buat suatu kerana ikhlas, lalu Allah bagi rezeki berupa hidayah Islam kepada dia? Boleh jadi, semacam itu boleh jadi. Rezeki dari Allah itu tidak terbatas. Boleh jadi berupa makanan, minuman, kesehatan, keamanan. Boleh jadi adalah berupa hidayah. Itu semua boleh jadi. Tidak ada yang mampu membatasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim. Yaitu wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Dan permisalan orang-orang yang menginfakkan harta mereka dalam rangka mencari ridha Allah, wa tathbitan min anfusihim, dan mencari kekokohan untuk jiwa mereka. Ada orang-orang yang masih kafir tapi dia ingin mencari kebenaran dan dia juga ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ternyata Allah tidak menyia-nyiakan apa itu kamatsali jannatin birabwah, yaitu bagaikan sebidang kebun, sebuah taman birabwah, yaitu di dataran tinggi. Untuk apa disebutkan dataran tinggi? Yaitu untuk memberikan gambaran bahwasanya dia lebih cepat mendapatkan air hujan, sehingga boleh jadi nanti hasilnya banyak. Jadi boleh jadi di antara pahala di dunia adalah hidayah. Allah lebih tahu itu. Wallahu a'lam.